Kimas. So, halo yang bersama gue Freven di channel gue. Yup, kali ini gue mau ngevlog. Akhirnya bisa ngevlog lagi, Pak. Jadi gue hari ini mau ngevlog, tapi ngevlognya yang nggak kalian bayangin. Ya nggak kayak kemarin-kemarin lah. Nah, di sini gue mau ngevlog, lebih tepatnya nge-review sih. Ya, dengan judul testimoni maba. Jadi bagaimana sih rasanya jadi maba gitu. Nah, kebetulan gue menjadi maba untuk semester ini dan semester sebelumnya, karena ini udah semester 2 sih. Nah, banyak yang bilang kuliah itu gampang dan enak katanya kan. Lu bisa hidup mandiri, enggak kayak sekolah dari pagi sampai sore, terus lu dapat uang jajan, uang bulanan gitu, terus bisa sesuai passion sama jurusan lu, hingga ada yang mau ngerantau emang nyari pengalaman doang gitu ya. Nah, gak usah banyak cincong karena gue udah cincong dari tadi cuy. Nah, kayaknya gue mau nge-review buat satu semester doang, yang semester pertama gitu kan. Nah, pada semester pertama gue yakin hampir semua kampus atau perguruan tinggi itu ngadain yang namanya ospek. Bodoh amat lah itu namanya itu apa gitu, kayak pengenalan maba atau bla 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 gitu. Yang penting itu arah ke ospek gitu. Terus dalam kampus itu prosedur dan mekanismenya beda-beda gitu setiap kampus. Ada yang kampus ini beberapa hari, ada yang 2 hari doang, ada yang sampai 4 hari, bahkan seminggu. Nah, tapi di kampus gua tergantung juga sih, tergantung jadwal gitu. Di sana ada LDK gitu, kayak LDK juga sih. Nah, kebetulan jadwal LDK gua atau ya latihan kepemimpinan gitulah sebelum ospek gitu. Jadi latihan di kampus gua itu seminggu, terus nginep di penginapan dari kampusnya ngadain gitu. Nah, di situ lu dilatih kepemimpinan, terus bagaimana cara organisasi, terus juga motivasi sebagai maba gitu kan. Nah, di dalam ospek semester 1 gua di sana cuma ada 2 ospek yang ada di kehidupan gua. Yang pertama itu ospek kampus atau fakultas gitu. Terus ospek asrama. Nah, ospek asrama ini enak aja sih. Jadi dalam seminggu itu lu ada jadwal buat bersih-bersih, terus ada azan, terus dan lainnya lah. Pokoknya masih enteng gitu. Terus di ospek kampus gue itu ada 4 hari gitu. Nah, di ospek kampus itu lu bakal dikenalin sama kampus, terus fakultas, terus jurusan juga adalah kayak gitulah. Yang gak gue terimanya sih datang pagi cuy. Iya, bukan pagi kayaknya sih, subuh cuy. Iya, gue yakin sih semua kampus juga datangnya pasti subuh-subuh gitu. Terus, ketentuan di fakultas gue itu 30 menit sebelum ada di jadwal gitu. Jadi, itu pagi, terus dipagiin lagi cuy. Telat sampai 3 kali, lu bakal gak lulus. Nah, abis itu nih, ada fase yang senangnya gitu cuy. Yang pertama lu bisa mandiri, ya lu bisa bebas jalan ke sana kalau lu perantauan sih. Terus bisa ngatur uang sendiri, dapat uang bulanan, terus punya teman baru. Nah, gue senengnya makan gitu, makan yang ya nggak ada di kota gue atau di Banua gue lah. Nah, mungkin di sini atau di sini contoh yang gue anggap itu mandiri atau ya bisa menjadi sebuah kebebasan lah dari gua cuy. Nah, habis ospek itu kan lu bakal dapat kelas baru gitu. Nah, itu emang kelas baru banget. Orangnya beda, bukan orang daerah gua, bukan bahkan beda provinsi cuy. Ya pokoknya satu Indonesia mungkin, ya nggak satu Indonesia juga sih. Ya pokoknya ada lah di dalam kelas gua gitu, dari barat ke timur, timur ke barat, utara ke selatan. Udah kayak gitu. Panas cuy. Nah, terus juga yang enaknya di sini karena ya di sini lebih kota daripada Banua gua cuy. Jadi wisatanya banyak, terus yang penting mall. Ya, gua anaknya anak hypebeast. Nah, wisata di sini yang enak gitu cuy. Lu entah wisata dari kota, terus ya wisata dari sosial, terus wisata dari alam gitu. Pokoknya ada lah di sini lah, enak. Nah, pas arah ke setengah semester itu ya gue mulai kewalahan gitu, karena banyak praktikum. Meskipun praktikumnya sekali doang sih, tapi
Iya, tugasnya itu cuy. Tugasnya itu dari praktikum itu. Terus selain tugas praktikum, ada juga tugas dari mata kuliah yang lain gitu. Yang pokoknya deadline-nya bakal minggu itu juga lah. Terus juga cucian belum kelar, uang bulanan nggak stabil. Itu kalau uang bulanan itu mah gue yakin semua orang bakal ngerasain, dan gue juga bisa ngerasain bagaimana gitu menjadi anak tanggal tua. Jadi Indomie, kau menyelamatkanku. Selain itu juga gue di kampus itu ikut organisasi, ya lebih ke tepatnya ke UKM sih. Selain di kampus, gue juga ada ikut organisasi daerah. Jadi waktu gue bakal kebagi lah gitu, nggak selamanya bebas. Dan gue tadi bilang beda sama sekolah kan, sekolah dari pagi sampai ke sore gitu. Tapi kuliah beda cuy, lu bisa siang sampai ke malam atau pagi sampai ke malam juga gitu. Ya pokoknya lu bakal ngerasain lah, bisa tidur di kampus atau ya nongkrongnya di kampus cuy. Ya karena tugas tadi. Nah gue kira abis setengah semester tuh bakal enak gitu, bakal kayak semester tadi, ya gue bakal kebiasaan gitu. Terus juga abis itu gue udah mikir nih, liburan semester ini bakal kemana nih, udah gue list gitu kan. Ternyata lebih parah lagi, ya waktu demi waktu cuy, manajemen gue hancur. Ya manajemen diri, waktu, uang gitu, semuanya lah hancur. Masalahnya banyak kegiatan yang kebentrok gitu. Ada kegiatan A dari ini kebentrok, terus ada kegiatan dari kampus kebentrok sama kegiatan organisasi lainnya. Terus gue janjian sama teman, kebentrok sama tugas dan ya yang lainnya gitulah. Nah maka dari itu gue ya kewalahan. Baru maba anjir. Terus ada juga nih pelajaran yang ketinggalan gitu. Ya jadi gue bakalan ngorbanin waktu tidur gue menjadi waktu belajar gue. Ya gue anaknya yang baik sekarang, tapi nggak tahu ke depannya. Terus di jurusan gue tuh ada namanya tugas besar, tapi kayaknya semua jurusan ada sih ya tugas besar gitu. Itu entah pengganti UAS atau emang ada kriteria dari dosennya. Pokoknya dosen-dosen itu beda-beda lah kriteria nilainya gitu. Nah pokoknya ya kayak nggak stres juga sih, hampir menuju titik stres gitu. Nah di sini stresnya mungkin lebih gitu kan. Dan paling yang gue ingat ya, badan gue pernah gak kena sabun mandi selama 2 hari gitu. Ya karena kegiatan yang iya menurut gue banyak gitu. Padahal 2 hari doang sih. Gue nggak tahu yang lain kayak gimana. Baru maba anjir. Nah singkat aja nih. Terus liburan semester kan, liburan semester ganjil semua kampus juga sih ya. Ya pokoknya lebih pendek lah daripada liburan semester genap gitu. Di kampus gua di sana hampir 1 bulan semester ganjilnya libur cuy. Sebagai maba, gua auto pulkam untuk menghilangkan rasa kangen atau rindu gua. Ya mungkin gue bakal buat video lagi deh yang culture shock gitu. Ya gue yakin lah setiap orang pasti ada memiliki rasa kangen atau rindu sama kampung halaman, walaupun sedikit saja. Nah tapi sebelum pulkam gue ada kegiatan lagi, ya entah dari kampus atau organisasi gitu kan. Dari waktu 1 bulan tuh gue kepotong karena itu sekitar ya 1,5 minggu sampai 2 minggu lah. Pokoknya lah gue kepotong dari kegiatan kampus. Nah kegiatan kampus itu emang ada dari organisasi, terus ada ya input nilai dari dosen, terus ada presentasi tugas kayak gitu lah. Nah setelah pulkam, Anda kira saya liburan dan nolep saja di sana? Enggak dong. Nah dalam organisasi daerah gua di sana ada namanya kegiatan sosialisasi ke SLTA gitu. Nah pokoknya yang SLTA yang ada di daerah gua. Nah di dalam sosialisasi ini di sana memperkenalkan perguruan tinggi apa saja yang ada di kota ini. Terus bagaimana kehidupan dan budaya di kota ini gitu. Ya banyak lah buat motivasi adik gemesnya yang mau mungkin mau ngerantau juga di sini gitu. Nah tapi di pulkam saat ini gue agak sedih juga sih, karena dari kampus gue itu libur semesternya telat. Jadi gue pulkam
teman gue yang kampusnya udah duluan libur, dia udah balik lagi dari Badua terus ke habitatnya masing-masing lagi lah gitu. Ya minusnya gue reunian cuman dikit aja orangnya gitu, tapi ya alhamdulillah gue menikmati liburan gue sebagai maba di semester ganjil nih. Oh ya adalah nanti lah kalau gue rajin juga fotonya. Jadi intinya menurut gue ya ini inti dari video tadi. Yang sebelumnya tuh gue curhat doang cuy. Kuliah itu gampang atau susahnya itu yang nentuin diri lu sendiri atau diri masing-masing. Nah karena ini adalah sebuah pilihan lu sendiri, lu yang nentuin. Lu bisa nolep sampai badan lu keluar akar sama kasur lu, terus juga lu bisa nyari pengalaman, lu organisasi sana sini, lu juga bisa jadi pinter banget sampai IP lu 4,2. Ya itu karena pilihan lu sendiri gitu. Terus manfaat gua menjadi maba dalam satu semester ini banyak sekali lah cuy. Yang terutama muka gua yang tampan ini ada keluar di layar kalian. Nah pengalaman berorganisasi terus sosialisasi gua juga yang penting ya sosialisasi ini juga sih yang paling penting menurut gua. Terus di sini juga gua belajar bagaimana itu manajemen diri, uang, terus waktu. Itu paling penting juga. So sampai di sini dulu testimoni dari gua. Mungkin konten ini bakal berlanjut deh. Jadi gua buat kategori lagi gitu. Nah, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Terus nyalain lonceng notifikasinya juga cuy. Like.